إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Al-ayat. Segala puji hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah Jumat atas karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lepas dari layak bagi kita untuk bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlepas dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melalui program ini khatib berwasiat khusus pada khatib umum pada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini tidak itu dari takwanya. Seberapa besar pun harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita kejar, tetap Allah itu akan menilai takwa kita. Dan takwa itu terletak dari konsekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa akan memperhatikan setiap kebaikan yang dilakukannya. Jangankan setiap kebaikan, kesalahannya akan diperhatikan. Kenapa kesalahannya diperhatikan? Karena orang yang bertakwa apabila melakukan kesalahan maka dia beristighfar kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang yang mendawamkan istighfar. Bahkan Allah akan menghapus kesalahannya dengan apa? Dengan beristighfar. Mana ayat Al-Qur'annya? Surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti di sini Pak, setiap kesalahan itu pasti akan terjadi. Kita bukan rasul, kita bukan malaikat, kita manusia biasa, tak akan pernah terlepas yang namanya kesalahan. Dan kesalahan orang yang bertakwa, ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembalikan kepada Allah melalui istighfar. Nah, Allah akan ampuni. Ini poin pertama. Poin keduanya, yursilis sama alaikum midrara. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Allah akan ampuni dosa kita mana kita berbuat kesalahan dengan apa? Dengan istighfar. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara. Yang kedua, Allah akan memberikan hujan lebat, hujan yang sangat lebat kepada kalian. Artinya apa Pak? Allah akan memberikan rizki yang tidak ada remnya Pak. Kenapa kita sesat dalam urusan rizki? Karena kita yang rem, karena kita yang menghalangi, karena kita yang memberi dengan apa? Berbuat dosa. Semakin berbanyak dosa, maka semakin sulit ekonomi kita Pak. Semakin kita mengejar dosa dengan kerja akan capek, tapi hasilnya tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena dibentengi dengan kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu seperti air bah, seperti tsunami, seperti banjir yang tidak akan bisa dihalangi oleh manusia. Lalu kenapa orang Muslim tidak kaya? Kenapa orang Muslim tidak banyak rezekinya? Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Apa? Dosa. Dosa apa? Dosa kecil maupun besar.
Karena jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Nuh ini, ketika kita mendawamkan istighfar, yursili sama'alaikum bidrara, Allah akan memberikan apa? Hujan yang lebat. Berarti hujan yang lebat itu kan benar-benar ada yang menjadikan itu manfaat, ada yang musibah. Dan bagi orang yang musibah, itulah orang yang pelaku dosa. Maka hati-hati Pak. Kita bekerja demi apa? Demi keluarga. Tapi hati-hati kerja kita jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya kerjanya halal, tapi hati-hati kehalalan kerja kita jangan sampai dikotori dengan dosa. Itu yang menghalangi dosa. Maka pantas kalau misalkan kita dapat rezeki, menurut kita angkanya besar, tapi pas waktu kita dapatkan kita merasa cukup. Kenapa? Bukan pekerjaannya, bukan hasilnya. Karena setiap manusia itu berhak untuk apa? Berusaha. Hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hasil yang akan kita dapatkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang muslim, kenapa dipersulit dalam urusan apa? Duniawi, ada kesalahan yang perlu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfar. Yang selanjutnya, yang bil amwal. Hati-hati Pak. Ini kalimat yang selanjutnya dari Allah akan ampuni dosa kita, lalu Allah akan hadirkan menjadi lebat. Wa yumdikum bil amwal. Allah akan memperbanyak harta. Dengan apa? Istighfar. Bukan lagi kata apa? Bukan lagi kata rezeki. Kita kalau ditanya tentang urusan rezeki, pasti di pikiran kita adalah uang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan apa? Kalimat amwal, harta. Dikhususkan, bukan di sini lagi. Wa yumdikum birizqi, itu Pak. Kalau ini wa yumdikum bil amwal, memperbanyak harta. Berarti di sini Allah tidak menyuruh kita untuk kerja banting tulang belakang, tapi kerja yang barokah, kerja yang banyak waktu mendekatkan diri kepada Allah. Di sini solusi untuk kita banyak rezeki, berbanyak istighfar. Allah cuma menugaskan istighfar. Berarti apa? Jangan sampai kita berbuat salah lalu kita tidak beristighfar. Maka betul-betul Allah akan mempererat rezeki kita. Dan ayat ini menjelaskan yumdikum bil amwal, Allah akan memperbanyak harta. Selanjutnya wa yumdikum bil amwal wal banin, Allah akan memperbanyak harta. Apa? Anak. Selain harta, Allah akan titipkan amanah kepada kita berupa anak. Anak itu pasti ada rezekinya, Pak. Dalam hadis Arba'in disebutkan bahwa setiap anak yang lahir itu sudah ditentukan 4 hal, Pak. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakin aw sa'idu min Allah Ta'ala. Nanti benar-benar Pak, urusan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kandungan usia 4 bulan seorang ibu. Sebelum kita lahir itu udah apa? Udah ditentukan rezeki kita. Sampai kapan itu? Sampai kita meninggal. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti apa ya? Urusan ajal Allah akan pastikan itu. Hati-hati, kita jangan terlena dalam urusan duniawi. Semakin kita betah di dunia, berarti apa betul-betul? Semakin kita hati-hati. Kenapa? Bisa jadi Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia, Allah menginginkan kita untuk dekat kepada Allah. Jangan sampai kita hidup di dunia hanya sebatas melakukan dosa. Yas'alakum al-jannah. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kepada kita jannah. Jannah itu perkebunan atau perusahaan atau usaha yang lagi berdagang, yang lagi usaha, yang lagi apapun lah itu jenis usahanya, yang lagi kerja. Allah akan bukakan itu peluang-peluang dengan apa? Dengan istighfar. Rata-rata di mana-mana kita berkebun itu pasti akan menghasilkan karena kita berkebun.
Masalahnya kalau misalkan kita inginkan rezeki yang banyak, kalau tak punya kebun, tak punya ladang, itu tidak akan pernah ada hasil yang baik. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi bagi orang yang masih nganggur, masih gak ada usaha, datang kepada Allah, berbanyak istighfar, ingat dosa kita. Semakin ingat dosa kita, lalu kita ganti dengan dosa kita istighfar, maka Allah akan datangkan peluang kepada kita. Wajahnya dengan hal yang terakhir, Allah akan jadikan kita istighfar kita. Jadikan apa? Jadikan anak itu sungai. Artinya dari satu perusahaan akan ada cabang-cabang. Dan kita kepercayaan, menunjukkan kepercayaan di suatu perusahaan, maka akan ada datang apa kebaikan-kebaikan selanjutnya. Maka wajar di dalam ayat ini wayumdiku bil amwal, wajar kita membanyak rezeki. Kenapa? Karena kita konsekuensi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja dan berusaha karena Allah, maka Allah akan hadirkan apa? Harta yang banyak. Bahkan di hadis Rasulullah SAW disebutkan, yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hanbal, ini dari sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis Rasulullah SAW. Man lazima, barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan lahu terhadap orang yang istighfar itu 3 poin. Siapa? Apa aja? Pertama, min kulli hammin, dari setiap kesalahannya farajan akan menjadi kelapangan. Ini dengan apa? Istighfar. Ini Rasulullah SAW. Jadi setiap kesedihan yang kita rasakan saat ini, Allah akan gantikan menjadi kegembiraan, kebahagiaan, farajan, kebahagiaan. Asalkan apa? Istighfar. Jadi kalau misalkan kita sulit dalam urusan hidup, sulit dalam urusan ekonomi, berbanyaklah istighfar. Bukan kita mencari kerja kesana kemari, istighfar dulu, duduk kepada Allah. Sunnahnya kita mengerjakan 2 rakaat sunnah, sholat sunnah, dan berbanyak istighfar. Syukur-syukur sholat tobat. Kenapa? Supaya Allah membukakan peluang untuk kita. Yang tadinya kita sedih, prihatin, bagaimana anak untuk sekolah, bagaimana masa depan anak, biayanya dari mana, datang kepada Allah. Karena Allah akan membebaskan kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, kata hadis Rasulullah SAW, min kulli wa min kulli dikin, dari setiap kesempitan makhrajan akan ada jalan keluar. Ini masalah kita. Setiap manusia itu pasti mempunyai kesulitan. Bahkan tempat seperti kita itu kesulitan yang bertubi-tubi. Entah itu dari keluarga, entah dari anak, entah itu dari diri sendiri kesulitan dan terus kesulitan. Nah Allah akan memberikan apa? Makhrajan, jalan keluar. Asalkan apa? Istighfar. Nah sekarang terakhir, warajaqawna min haythu la yahtasib. Itu yang diinginkan oleh manusia. Dan ini konsekuensi orang yang bertakwa. Apa? Diberikan rezeki yang di arah yang tidak bisa sakit. Jadi orang yang bertakwa, orang yang beristighfar, itu akan mudah mendapatkan rezeki. Bahkan rezeki yang tak perlu kita kerjakan, karena Allah jamin itu. Di haythu la yahtasib, tanpa arah yang diduga-duga. Entah kita jalan kemana, entah kita bertemu dengan sahabat dan sebagainya. Kita lagi dalam kebingungan, ketika jalan keluar rumah, lalu Allah akan kasih hamba Allah yang baik, bisa jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban bagi suami itu haram tinggal di rumahnya ketika kita harus bekerja. Kenapa? Sunnah untuk kita keluar rumah. Untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban sebagai suami. Berarti apa? Setiap langkah kita akan diganti dengan apa? Dengan kebaikan dan rezeki yang banyak. Maka kita teman-teman, ini ambil hikmahnya bahwa dalam pembahasan kali ini
Dan yang paling bagus kita untuk istighfar adalah waktu sahur. Berbanyaklah waktu sahur untuk beristighfar. Barakallahu fiikum. Kebesaran Allah. Berarti putar-putar Pak, orang yang ingin beristighfar atau mengakui kesalahannya dengan istighfar, orang yang tidak tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita Pak termasuk orang yang malakum ayarjunallah wa qara, orang yang tidak takut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu hadir aja seperti batang hidup Pak. Batang hidup itu tidak terlihat oleh kita, tapi ketika kita dicoba itu ada Pak. Allah itu seperti itu, dekat banget oleh kita. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain dilakukan dengan takwa dan berbanyak istighfar. Karena setiap manusia kita berhubung dari kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diampuni dosa-dosa kita yang telah terlampau. Allahumma